Shalom aleihim bisem Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. True God Jesus Christ bless you all. Yesus Allah yang benar menjamah lidah bibir hambamu supaya hanya menyampaikan kebenaran Alkitabiah saja. Dan engkau memeteraikan yang mendengarkan tayangan ini dilembutkan hatinya dan tunduk pada kebenaran Alkitabiah. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Darnoto di Kalimantan ya. Samarinda, ini orang Jawa di Samarinda ini. Pak Darnoto itu nanya orang Kristen ya. Begini pertanyaannya, ini memang sering ditanyakan ya. Pak Pendeta, bagaimana nasib para mu'alaf katanya. Wah, saudara-saudara ya. Ya maka judul kita kali ini, oh mu'alaf nasibmu kini. Ya saudara-saudara ya. Saya maaf ini harus siaran dari sini ya, karena ini untuk cari sinyal wifi yang lebih dekat wifi ya. Harus dari garasi saudara. Ya, wifi kami di sebelah sana, jadi ini dari garasi aja kita siarannya ya. Oh mu'alaf nasibmu kini ya saudara-saudara ya. Saudara tahu mu'alaf? Mu'alaf itu dari Kristen kambing, sudah pasti Kristen kambing. Waktu jadi Kristen dia tidak nyembah Yesus, pasti. Tidak mungkin kalau orang nyembah Yesus mau jadi mu'alaf, nggak mungkin. Gitu. Ya. Itu pasti Kristen kambing gitu, Kristen yang tidak nyembah Yesus. Lalu katanya dapat hidayah gitu. Setelah hidayah jadi mu'alaf deh gitu. Harapannya waktu hidayah berubah jadi mu'alaf, harapannya masuk surga. Judul kita kali ini, oh mu'alaf nasibmu kini. Ya saudara-saudara ya. Ya. Waktu mu'alaf jadi Kristen misalnya, sebut saja namanya Pendeta Petrus gitu ya. Ada seorang pendeta namanya Pendeta Petrus gitu. Pendeta Petrus itu waktu jadi pendeta jelas dia bukan pendeta Allah Esa, dia tidak menyembah Yesus. Dia pendeta kambing gitu, yang disembah Bapa, Allahnya Tritunggal gitu. Terus dia itu merasa tidak ada jaminan surga. Wah, aku jadi Kristen juga tidak pasti nih, ya toh, tidak punya kepastian. Lah iya, wong Kristen kambing. Jangankan tidak punya kepastian, justru pasti neraka. Pasti tapi neraka, Kristen kambing. Lalu Pendeta Petrus yang jadi Kristen kambing ini mulai bimbang hatinya. Karena dia merasa bahwa jadi Kristen ternyata nggak jaminan ya. Nggak jaminan masuk surga gitu ya. Terus biasanya karena urusan perut dan bawah perut, lalu dia bilang, aku dapat hidayah katanya. Jadilah mu'alaf dengan harapan aku sekarang masuk surga. Allahu Akbar, aku sekarang punya Allah yang besar, masuk surga gitu kan. Maksudnya kan begitu ya. Bener nggak? Mu'alaf itu masuk surga ya. Ya. Oh mu'alaf nasibmu kini. Saudara-saudara, ternyata setelah jadi mu'alaf nih, tak kasih tahu ya, kekecewaan demi kekecewaan terus menghantui. Satu, dia kecewa, ternyata Allahnya itu Allah tandingan. Ya, di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 dengan jelas, Allah itu A huruf kecil itu Allah tandingan, bukan Allah Alkitab. Sama sih bahasa Arabnya Allah, Allah Maha Besar, Allahu Akbar, sama sih. Ya toh, apanya itu takbirnya sama, Allahu Akbar, kata-katanya kedengarannya sama, tetapi beda. Allahu Akbarnya itu A-nya huruf kecil. 1 Korintus 8 ayat 5. Tuhannya itu bukan Rab tapi ilah, sehingga la ilaha illallah, tiada Tuhan. Mosok ilah jadi Tuhan? Ilah itu kan berhala, persis 1 Korintus 8 ayat 4. Ilah itu berhala tapi diterjemahkan jadi Tuhan. Betul, karena Tuhan di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 itu huruf kecil. Dia kecewa, ternyata Allah yang selama ini aku agungkan di keyakinan yang baru ternyata Allah tandingan, bukan Allahu Akbar yang maha besar itu. Buktinya kalau Allah tandingan apa? Perlu dibela.
Allah kok perlu dibela loh saudara. Allah itu kan maha kuasa. Allah yang asli di dalam Alkitab itu maha kuasa. Masa Allah perlu dibela sih? Ya, kecewa karena ternyata Allahnya tandingan gitu. Iya ya, logika sederhana aja dah. Allah kok perlu dibela loh? Ayo, sederhana aja. Ya, para mu'alaf, ya. Saya tahu Anda kecewa. Bisa aja pendeta ya. Saya kan bergaul dengan banyak mu'alaf ya toh. Allah kok perlu dibela loh? Allah itu kan maha kuasa. Jadi beda dong. Allah yang perlu dibela itu Allah mana? Allah yang A-nya huruf kecil di Alkitab ada ditulis. 1 Korintus 8 ayat 5. Terus kedua, surganya juga tandingan. Ya, surga yang asli itu kan hanya abadi dan suci. Mosok di surga ada seks sih? Ayo, pakai logika saja. Surga itu kan abadi, sesuatu yang abadi. Mosok di surga ada seks? Ya, ada makanan enak katanya, ada kurma kelas 1, ada anggur kelas wahid. Mosok di surga urusan makan, urusan seks sih? Kecewa dia, para mu'alaf ini kecewa, saya tahu kok. Mereka banyak kecewa itu. Ternyata surganya kok surga tandingan ya. Hal-hal yang fana, itu mestinya kan hal yang abadi. Allahnya perlu dibela, yaitu Allahu Akbar gitu kan, semangat ya. Padahal Allahnya apa? A-nya huruf kecil. Orang Kristen itu pakai takbir Allahu Akbar juga. Kristen Arab tuh takbirnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, Mazmur 135 ayat 5. Bukan hanya itu, Allah Ta'ala, Allahu Azza juga. Itu orang Kristen Arab. Nah, ini kecewa ya toh. Waduh, Allahku kok perlu dibela. Surgaku kok surga tandingan. Mosok di surga ada setan boleh masuk surga. Katanya setannya sudah tobat coba. Surga itu kan hal yang suci. Setan mah tetap aja tidak suci. Katanya jin ini sudah beragama. Jin kok beragama boleh masuk surga. Coba. Ada seks, ada jin, ada setan. Aduh. Ya, saya tahu mu'alaf pada kecewa. Ternyata surganya surga tandingan, saudara ya. Apalagi ya, ya Allah tandingan tidak bisa jamin surga, dia kecewa. Dulu di Kristen dia juga merasa tidak ada jaminan surga lah. Ya wong Kristen kambing, coba jadi Kristen domba. Lalu jadi mu'alaf juga sama, nggak ada jaminan surga juga, malah mudah-mudahan. Itu cari pahalanya, aduh stres, tapi dapatnya mudah-mudahan. Ya, saya tahu para mu'alaf sedang bimbang, saudara ya. Bimbang aku pak, ternyata Allahku cuman Allah, ya toh, Allah apa? Allah tandingan, ya toh. Surgaku juga surga tandingan. Ketika sudah mendengar pemaparan penjelasan dari pendeta Hendritan, dia bimbang sekarang. Para mu'alaf itu bimbang. Aku tuh udah ngejar-ngejar masuk surga, ya toh. Ya toh, dulu haleluya berubah menjadi Allahu Akbar dengan harapan masuk surga. Lah kok Allahnya kok tandingan, ya toh. Ya, tidak bisa jamin surga. Allah kok dibela lu. Ya itu kan ya. Ya, banyak mu'alaf yang saya sudah menobatkan 6 mu'alaf, Saudara. 6 mu'alaf sudah tobat lagi, ya toh. Memang levelnya belum level ustadz, ya toh. Ya baru level mu'alaf lah ya, tapi dia sudah tobat, dia sudah menyatakan tobat, sudah tobat pak katanya ya. KTP-nya masih KTP itu gitu. Terus ikut sekolah Alkitab ya saudara ya. Jadi Pak Darnoto di Samarinda, bagaimana mu'alaf itu masuk surga atau enggak? Oh mu'alaf, nasibmu kini ya. Mu'alaf itu pak masuk surga, tapi surga tandingan pak. Yang disembah Allahnya apa? Allah tandingan, sebab Allahnya perlu dibela. Ini ayat Alkitab loh ya. Ayat Alkitab 1 Korintus 8 ayat 5 ada Allah tandingan. A-nya huruf kecil. Kalau Allah yang benar 1 Korintus 8 ayat 6 itu yang Allahnya Alkitab. Kalau ayat 5 1 Korintus 8 ayat 5 itu Allah tandingan A kecil, Tuhannya juga T kecil. Ya. Sehingga la ilaha illallah diterjemahkan tiada Tuhan, ilah kok Tuhan. Karena betul, T kecil itu ilah, betul. La ilah diterjemahkan Tuhan, tapi Tuhannya T kecil artinya berhala. Ya, itu ayat Alkitab ya. Para mu'alaf, Anda baca saja ayat Alkitab. Karena Anda dulu tahu tentang Alkitab. Toh, ini baca aja, ini penjelasan pendeta Hendritan ini. Ya,
surga yang asli itu hanya ada hal yang kudus dan hal abadi. 1 Korintus 15 ayat 50. Kok tiba-tiba surga yang Anda imani sekarang ada seks, ada setan, ada jin gitu. Allah yang Anda imani sekarang ternyata tidak maha besar, dibela, tidak maha kuasa. Soalnya perlu dibela dan tidak bisa jamin surga. Allah kok tidak bisa jamin surga, Allah kok perlu dibela, itu kan aneh, ya. Jadi bimbang para mu'alaf ini Pak Darnoto, udah bimbang nih sekarang nih. Saya udah banyak yang telepon, saya sudah 6 mu'alaf yang sudah balik lagi ya. Dengan tanpa harus bertele-tele ya. Penjelasan seperti ini ya, kalau mereka dengar mereka nggak bisa bantah. Oh bener, ini pendeta Henritan ini bener. Ini memakai ayat Alkitab dan semua benar. Ya, tidak mungkin Allah kok dibela, ya, tidak mungkin ya, Allah kok tidak bisa jamin surga. Tidak mungkin surga kok ada seks, ada kenikmatan dunia. Itu surga apa itu? Kita itu hal-hal abadi. Surga itu abadi. Masuk kurma, ada anggur, ada kasur susun 7 katanya. Saudara-saudaraku yang mu'alaf, ini pendeta Henritan Dianta kan sahabatku mu'alaf banyak. Pendeta Henritan Dianta sekarang ngasih penjelasan ya. Mak jelep ya loh. Anda boleh teliti, ini Alkitabiah semua. Pak, Anda kan belum mengalami jadi Kristen domba toh. Dulu Anda kan Kristen kambing, terus jadi mu'alaf. Kalau jadi Kristen domba, ciamik Pak. Nih contohnya, Kristen domba Pak, yang disembah Yesus. Anda akan beda nanti ya toh. Surganya asli Pak, surga Yesus. Jaminan Pak. Yesus itu Allah yang benar, bisa jamin surga. Nggak perlu dibela Pak. Allah yang benar, yang maha kuasa, maha besar, tidak perlu dibela. Ya, saya nggak perlu bela Yesus. Yesus yang membela saya. Yang saya lakukan adalah berapologetik, gitu, mempertanggungjawabkan keimananku. 1 Petrus 3 ayat 15. Itu yang harus saya lakukan. Tapi saya tidak perlu bela-bela, ya. Bela-bela Allah. Allah kok perlu dibela? Ya. Ya. Pak Darnoto saya sudah jawab ya. Oh mu'alaf, nasibmu kini, gitu. Ya, saya sudah ada 6 mu'alaf sudah tobat. Habis ini pasti menyusul banyak nih. Kalau mu'alaf dengerin ini Pak, nggak ada yang tahan Pak. Nggak bisa dibantah ini kebenaran Alkitab ini. Nggak bisa dibantah. Mau mu'alaf gede, mau mu'alaf sedang, mau mu'alaf kecil. Ya, kalau dengerin ini tidak ada bisa tahan. Bener ini pendeta Henritan ini. Ayatnya pakai ayat Alkitab semua. Allahnya ternyata ada Allah tandingan. Ada A huruf kecil, Tuhan T huruf kecil. Ada surga tandingan. Allah tandingan tidak bisa jamin surga. Allah tandingan perlu dibela. Ini dia saudara ya. Ya, ayat Alkitab loh. Saya tidak comot-comot ayat kitab lain. Ayat Alkitab saja ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila, tetap toleransi ya. Silakan Anda imani sesuai dengan keimanan, keyakinan Anda masing-masing. Penjelasan ini Alkitabiah full. Boleh dicek, boleh di cross check. Ya, para mu'alaf kan dulu ngerti Alkitab. Silahkan di-cross-check ya loh. Semua untuk kemuliaan Yesus. Yang jelas kalau Allah yang benar, Allahu Akbar yang benar, tidak perlu dibela. Surga yang benar hanya ada hal abadi dan suci, tidak ada hal fana, tidak ada kenikmatan seks dan lain sebagainya. Allah yang benar pasti bisa jamin surga. Siapakah Allah yang benar itu? 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus itulah Allah yang benar itu. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henritan Dianta BPS. Yang mau ikut sekolah Alkitab, silahkan ya. Jadi gitu Pak, kalau Bapak Ibu semua ikut sekolah Alkitab, mau ketemu sama mu'alaf pun bisa jelasin kayak begini. Gitu. Anda menguasai Alkitab. Gitu. Nanti dengan hal-hal lain pun bisa. Gitu. Tidak usah nyinggung-nyinggung mereka, nggak usah comot-comot pakai ayat mereka, pakai Alkitab aja udah makjelp kok, ya udah klepek-klepek, gitu, ya gitu ya. Ya, ayo ikut sekolah Alkitab supaya Bapak semua tuh tahu gitu loh. Wah, exciting nanti ya kalau Anda sudah ikut sekolah Alkitab ya. Biayanya murah daripada untuk ngerokok, gitu. Mendingan untuk sekolah Alkitab. Oh, ya. Tetap bersama saya Pendeta Henritan Dianta BPS. Haleluya, amin.